Gue mau ngomong sesuatu yang gak populer bro. Kalau lu percaya, yang penting rajin nabung, nanti juga aman. Dan gue mau kasih kabar buruk. Nabung gak pernah bikin siapapun kaya bro. Dan kalau lu cuma nabung, lu pelan-pelan dimiskinkan. Bukan karena lu salah orangnya, tapi karena lu salah paham fungsi uang. Sebagai aset analis, gue harus lurusin satu hal. Tabungan itu bukan alat naik kelas. Tabungan cuma alat bertahan. Masalahnya bro, mayoritas orang hidup berhenti di tahap bertahan, tapi berharap hasil naik level. Dan itu gak logis bro. Dan dunia keuangan gak peduli sama harapan lo. Bagian 1. Mitos nasional nabung sama dengan aman. Sejak kecil lu dicekokin, rajin menabung, hemat pangkal kaya. Jangan investasi dulu, nabung aja. Terdengar bijak bro. Tapi ada satu masalah fatal. Kondisi ekonomi hari ini beda total dengan 30 tahun yang lalu. Dulu inflasi rendah, aset murah, pertumbuhan stabil. Sekarang bro, inflasi agresif, biaya hidup melonjak, aset lari kencang. Nabung dengan logika lama di dunia baru saat ini, itu bunuh diri pelan-pelan. Analisis dingin. Apa yang terjadi saat lu nabung doang? Mari jujur bro, bunga tabungan lebih kecil dari inflasi bro. Artinya uang lu tidak diam, tapi menyusut pelan-pelan. Lu kerja keras, disiplin, tahan konsumsi, tapi nilai uang lu dimakan waktu. Dan yang paling kejam, lu nggak sadar bro. John Maynard Keynes bilang, in the long run, we are all dead. Dalam konteks ini artinya, kalau uang lu cuma disimpan dalam jangka panjang, daya belinya mati duluan. Bagian 2. Kenapa bank cinta tabungan lo? Bank senang lo nabung bro. Kenapa? Karena uang lo diputar, risiko di lo, return di mereka. Bank itu aman, tapi aman buat bank, bukan buat masa depan lo. Tabungan bikin lo tenang palsu, merasa sudah benar, berhenti belajar struktur keuangan. Dan ini yang paling bahaya bro. Ilusi paling mahal. Yang penting ada simpanan. Banyak orang bilang, gak apa-apa gak investasi, yang penting ada tabungan. Kalimat ini terdengar dewasa, padahal secara finansial itu defensif, bukan progresif. Lu gak salah bro, tapi lu juga gak kemana-mana. Warren Buffett mengatakan, risks come from not knowing what you are doing. Masalahnya orang menghindari investasi bukan karena paham risiko, tapi karena takut dan malas belajar. Dan ketakutan itu dibungkus kata main aman. Bagian 3. Inflasi musuh yang gak kelihatan. Inflasi itu pencuri paling sopan bro. Dia gak ngerampok, dia gak menggerogoti lo. Hari ini 10 juta berasa besar, tapi 10 tahun lagi nilainya bisa setengahnya bro. Kalau uang lu nggak berkembang, lu mundur tanpa sadar. Milton Friedman mengatakan inflation is taxation without legislation. Artinya uang lu dipajaki diam-diam kalau lu cuma nyimpen. Bagian 4. Marah dingin. Kalau strategi keuangan lu cuma kerja, nabung, dan berharap stabil, maka masa depan lu ditentukan sistem, bukan lu. Dan sistem tidak dirancang buat bikin semua orang naik kelas. Bagian 5. Salah kaprah literasi keuangan. Banyak orang salah urutan. Nabung dulu sampai cukup baru investasi. Masalahnya, cukup itu tidak pernah akan datang bro. Karena standar hidup selalu naik.
Aset analis nggak nunggu cukup, dia memaksa struktur. Bagian 6. Fungsi tabungan yang sebenarnya. Tabungan itu bukan tujuan, bro. Tabungan itu alat. Fungsinya cuma 3. Dana darurat, likuiditas jangka pendek, jembatan ke aset. Kalau tabungan lu nganggur bertahun-tahun, itu bukan aman, itu uang tidur yang makin kurus. Morgan Housel mengatakan, wealth is what you don't see. Masalahnya, tabungan kelihatan, tapi kekayaan nggak akan pernah tumbuh. Bagian 7. Bedakan nabung vs akumulasi. Nabung itu simpan, diam, defensif. Kalau akumulasi, dialokasikan, diputar, bertumbuh. Orang miskin menabung untuk merasa aman. Orang naik kelas mengalokasikan untuk punya aset. Orang naik kelas mengalokasikan untuk punya opsi. Closing. Nabung itu perlu, tapi berhenti di nabung itu berbahaya, bro. Kalau lu cuma nabung, lu aman hari ini, tapi rapuh besok. Uang harus bekerja, bro, atau lu yang akan kerja terus. Pilihannya sederhana, bertahan atau bertumbuh.